Nah, customer adalah raja. Jangan sampai kita menciptakan sesuatu itu tanpa mengetahui apa yang dibutuhkan customer itu sia-sia, buang waktu, duit, tenaga. Jadi makanya benar, jangan sampai eh, eh, bagi teman-teman yang di industri, ini tentu saja mempertimbangkan kebutuhan, kan customer need dan customer wants, keinginan, need kebutuhan. Ya, jadi dari hukum yang awal akarnya itu, ya, itu banyak langkah sampai dengan produk itu bisa diluncurkan sesuai dengan keinginan customer. Jadi benar kata Pak Profesor Randy, jangan sampai misalkan membuat bagian pendahuluan gitu kan, itu jangan sampai eh, produknya dulu, customer want dulu, tapi eh, law-nya dulu, hukum-hukumnya dulu, baru kemudian mendekati yang kebutuhan dari customer ujungnya. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai ini menjadi pertimbangan utama. Belum ya. Dari permasalahan dulu, baru kemudian eh, dikemas ke sisi customer-nya. Banyak nih. Banyak teorinya. Ini balistik. Balistik ini ibaratnya peluru. Harus bisa, inovasi itu harus bisa menembus dari sisi eh, law sampai dengan future produk, future space. Tadi itu ada berapa tadi itu? Coba dilihat lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Jadi inovasi itu harus mempertimbangkan banyak hal, ya. Jangan sampai di awang-awang saja, jangan sampai floating, harus berawal gitu ya, mempertimbangkan dari hukum. Kalau enggak, kita enggak ngerti produk kita itu mengadu kemana, induknya menginduk ke produk yang mana. Ini plastik, pelurunya menembus semua apa nih, ruang, semua bidang. Teori difusi inovasi. Nah, difusi ini merembes nih. Teori ini dikemukakan oleh Everett Rogers pada tahun 62. Ada yang sudah lahir? Ini generasi apa nih? Generasi generasi apa tahun 62 itu? Baby boomers. Difusi inovasi, ya, ini sudah memikirkan nih. Difusi inovasi menjelaskan bagaimana, mengapa, pada tingkat apa ide-ide baru dan teknologi menyebar dalam budaya. Rogers mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam proses ini termasuk inovasi, meliputi ide, praktek, objek dianggap baru oleh individu atau unit lain. Saluran komunikasi. Cara inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari individu atau kelompok individu atau kelompok lainnya. Jadi ada inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sosial. Waktu. Waktu yang dibutuhkan mengadopsi inovasi seringkali diukur dalam kurva S. Nah, dalam kurva S. Dan saya sudah pernah melakukan ini. Sistem sosial, struktur sosial yang mempengaruhi bagaimana inovasi diadopsi. Ada yang mengenal kurva S. Biasanya saya taunya ini sih Bu, biasanya dipakai di bibliometrik Mm-mm. Eh, untuk untuk mengetahui mengetahui eh, apa nih?
usia suatu teknologi, benar nggak? Salah satunya. Jadi jadi ada kurva S gitu ya. Ini kita harus bisa naik. Kan kadang S itu nggak ada yang datar kan? Turun dulu, baru kemudian naik, dan kemudian akan turun lagi. Ya kan, mendatar dan turun lagi. Dan kalau kita sudah merasa ada di puncak dan aku turun lagi, kita harus menciptakan the next S curve. Nah, ini pernah kami lakukan, kami analisis ketika tahun 99, ini belum ada lahir ya, tahun 99 ya. Ada yang sudah lahir belum? Tahun 99. Sudah, Bu, sudah. Jadi begini, waktu itu STT Telkom. Saya sudah pulang dari S2, kemudian kumpullah yang sudah selesai S2. Jadi STT Telkom waktu itu tahun 91, 92 itu ada ikatan dinas. Kemudian tahun 93 itu sebagian saja yang mendapatkan ikatan dinas. Dan kemudian setelah itu kan tidak ada. Dan kami pelajari bagaimana misalkan ini jumlah pendaftar, jumlah diterima, rasionya berapa. Dan waktu itu kita mengalami, wah ini mau ada penurunan. Berarti kita harus melakukan the second S-curve gitu. Kita harus melakukan inovasi-inovasi terhadap metode penerimaan mahasiswa baru. Nah, karena dosen, ya banyak hal. Sebelumnya siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah para struktural eh, eh, waktu itu ketua ya, Puket 1, Puket 2, Puket 3, Puket 1, Puket 3, kayaknya Puket 3 deh. Puket 3 yang melakukan. Tradisional sekali, karena old fashion lah, gitu ya. Kita mengandalkan eh, histori. Nah, kita tidak bisa lagi seperti itu. Jadi banyak hal baru yang dilakukan supaya kita naik jumlahnya. Dan ada beberapa terobosan gitu ya yang dilakukan sehingga jumlahnya itu meningkat pesat. Dan kalau kita mengandalkan old fashion itu nggak mungkin terjadi. Termasuk pengawasan bagaimana eh, seseorang itu diterima jalurnya apa, misalkan dulu itu jalurnya ditambah jalur ini ya, rapot ya dulu tuh kalau nggak salah ya. Nah, kemudian cara penghitungan, cara penilaian dan sebagainya, dan dilalah gitu ya. Kita kan memang di S2 itu kan sudah analis, melewati analisis dan evaluasi. Kita melakukan evaluasi-evaluasi. Dan ketemulah ada yang dikatakan itu mafia. Nah, ada mafia, jadi ketemu deh. Alhamdulillah sehingga ada yang dipecat, ada yang di dipindah tugaskan, ada yang ya gitu deh. Ini gara-gara kita nih yang melakukan evaluasi nih. Begitu teman-teman. Jadi kita tidak boleh berpuas. Ya kita harus menentukan di mana sekarang ini kita berada. Apakah kita sedang di posisi menanjak ataukah kita sudah ada yang di top dan siap meluncur ke bawah. Berarti kita harus ada lakukan the second S-curve. Nah, termasuk teman-teman yang dikirimkan ke sini itu termasuk untuk membangun the next S-curve. Jangan sampai turun terus gitu kan. Nah, misalkan era keemasan seluler gitu ya. Eh, Terjadi penanjakan eh, jumlah seluler, bahkan jumlah eh, device seluler itu lebih banyak daripada jumlah penduduk.
Berarti gimana? Satu orang lebih dari eh, lebih dari satu pesawat handphone. Dan sekarang pesawat handphone itu satu bisa dua card, bisa beda provider gitu kan ya. Nah, ini kan menimbulkan eh, inovasi-inovasi bagaimana melakukan marketing. Kemudian ada lagi yang over the top. Aduh, kita yang memasang jaringan tapi orang lain menikmati. Jadi gimana dong kita ini meraih kondisi itu yang Diko itu menjadi eh, terjadi lonjakan kenaikan pendapatan sementara yang berkutat hanya telekomunikasi ini bisa tertinggal nih. Jadi harus lakukan the next S-curve. Sebenarnya apa sih gitu ya yang bisa mendongkrak adanya gap ini. Terus adanya Facebook, kemudian adanya disruption gitu ya, yang perusahaan-perusahaan besar itu pada berguguran, kemudian pola dari pengguna ini sangat berbeda dengan yang eh, Gen 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 X ya, Gen Y, terus kemudian Gen Z ini yang bisa melakukan perubahan-perubahan ini karena customer customer want-nya, customer need-nya itu yang kalau kita tidak menangkap kita bisa kalah, bisa ditinggalkan oleh mereka. Nah, ini tadi sudah paham dulu ya. Inovasi, saluran komunikasi, bagaimana komunikasi menangkap kemauan dari Gen Z, gitu kan. Gen Z yang sedikit eh, apa ya, dia bisa mengubah karena bisa mengubah semua perusahaan raksasa menjadi perusahaan yang kurcaci lagi gitu karena tidak menangkap dari kemauan dari customer. Teori sistem inovasi. Teori ini berfokus pada jaringan aktor dan institusi yang berinteraksi dalam proses inovasi. Ini mencakup dua varian utama yaitu sistem inovasi nasional dan sistem inovasi regional. Yang nasional memperhatikan peran pemerintah, industri, dan akademisi dalam mendorong inovasi ke tingkat nasional. Kemudian yang regional memfokuskan pada inovasi dalam konteks geografis yang lebih kecil seperti kawasan atau kota. Nah, seperti digitalisasi, semuanya harus serba digital. Itu ada daerah yang sudah maju tentang digitalisasi ini, program-program program pemerintah, layanan itu eh, serba di digital sehingga memudahkan rakyat itu mengaksesnya. Dan ada pula daerah yang sama sekali gitu ya, seperti kuno ketinggalan di ada di abad berapa gitu loh sepertinya. Jadi belum memperhatikan customer need. Dan ternyata di sini eh, ini pemerintah, industri, akademisi ini triple helix kan seharusnya pentahelix. Penta itu apa aja yang penta itu? Ini baru tiga, triple helix. Harusnya penta. Penta itu berapa? Lima. Apa aja perannya? Ini kayaknya harus dimodif nih. Kurang kurang mengikuti zaman. Dan kemudian nih, teori inovasi terbuka tadi, teori inovasi ini yang terbuka, open innovation theory.
dikembangkan oleh Henry Sesbrough. Teori ini menekankan pada perusahaan tidak harus bergantung hanya pada sumber daya internal untuk inovasi. Sebaiknya mereka harus menggunakan aliran ide dan teknologi dari luar perusahaan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing. Jadi mereka ini cerdas ini. Ini baratnya itu mengalun ya, mengalun kemana ombak gitu ya. Tidak menciptakan ombak sendiri, tapi dia mengalun. Jadi energinya tidak habis. Ini ada yang destruksi. Teori destruksi kreatif. Ini pengembangnya Joseph. Bacanya gimana ini? Joseph, kalau di Inggris kan bacanya Joseph Schumpeter. Gitu kah, Mas? Mas Dana? Aku kan Inggris Utara, Barat Utara. Bacanya tuh persis sama dengan tulisannya. Bacanya gimana, Mas? Mas Dana? Dicek Halo? Google Translate dulu, Bu. Kalau logat Amerika kan beda ya. Kalau di Inggris Utara, Inggris Tengah itu sudah sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggrisku dianggap aneh. Karena kebanyakan logat Amerika, akunya logat British, Britishnya British Tengah lagi. Joseph, aku bacanya Schumpeter. Kalau di London ya sih, mungkin tidak seperti saya. Mas Joseph ini memperkenalkan, apa bacanya gimana? Joseph Schumpeter memperkenalkan konsep ini yang menyatakan bahwa inovasi seringkali melibatkan penghancuran struktur ekonomi lama. Wow, untuk memberikan jalan bagi yang baru. Ini drastis sekali. Proses ini adalah kunci bagi dinamika ekonomi kapitalis dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Wow, hari ini bisa terjadi revolusi nih. Jadi dinamika lama, tapi mungkin ini terjadi di negara besar seperti Tiongkok ini yang semula ekonomi terpimpin barangkali karena demokrasi terpimpin ini juga komunis ya, sekarang menjadi ekonomi kapitalis dan mereka mudah saja menggunakan itu karena tidak ada demokrasi ya di sana. Destruktif. Kemudian Blue Ocean. Nah, ini yang aku terapkan. Teori ini yang dikembangkan oleh W. Chan Kim dan Rini mau gimana nih? Ini bahasa Prancis nih, nggak tahu lah bacanya. Menyarankan bahwa perusahaan dapat mencapai kesuksesan besar dengan menciptakan pasar baru, lautan biru, yang belum tereksplorasi, alih-alih bersaing di pasar yang sudah jenuh lautan merah. Jadi ada dua pilihan ya. Mau kita berenang di tempat yang kosong atau kita berenang di tempat yang sudah penuh orang. Pancal-pancalan. Kebayang ya, kita misalkan di musim panas, kemudian orang sama-sama kepanasan, dan orang eh, sama-sama mendinginkan itu dengan mencebur kolam yang sama. Akhirnya apa? Nggak bisa berenang. Ya kan nggak bisa berenang. Karena begitu bergeser sudah penuh dengan orang. Nah ini, karena yang satunya itu Blue Ocean, itu nggak ada orang di sana. Kita bebas bisa berkreasi apa saja karena nggak ada orang yang mau terjun di daerah situ. Nah, kalau kita misalkan memutuskan berkreasi di sini, itu setiap tarikan nafas itu rasanya sudah dikerjakan sama orang. Kita akan sulit menemukan
daerah kosong. Sulit menemukan apa namanya, gap-nya, karena sudah dikerjakan orang. Tapi sekali kita menemukan areanya, itu kita akan di-refer oleh banyak orang. Karena orang pada berdesak-desakan di sini, begitu ada yang baru, ayo ke sana nih, jadi viral gitu. Nah, kalau di Blue Ocean itu belum tentu. Karena sedikit orang bermain di sana. Jadi kita bebas menciptakan apa saja belum, tapi belum tentu viral. Viralnya akan lama. Itu orang pada fokus ke daerah sini dan ini daerah yang terlupakan. Tapi padahal di sini itu banyak potensi besar yang belum tergarap. Ini saya waktu S3 itu saya pilih Blue Ocean, nggak mau yang eh, dikerjakan oleh orang banyak. Saya mengerjakan yang masih kosong. Akhirnya kan dengan mudah saya menemukan areanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Ada pertanyaan nggak? Ada? Lancar ya? Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Ada kepemimpinan dan budaya, teknologi dan infrastruktur, kebijakan dan regulasi, kolaborasi dan jaringan. Misalkan punya kolaborasi dengan Rusia. Dan satu lagi punya kolaborasi dengan Amerika. Itu kira-kira arahnya berbeda atau tidak? Misalkan begini, di ISS. ISS itu apa? International Space Station. Kan banyak orang ya di sana. Kan banyak berdasarkan enggak, tapi banyak negara mengirimkan astronotnya untuk bekerja di situ. Nah, eh, bukankah ISS yang pertama kali itu yang menciptakan adalah eh, Rusia? Space Station yang pertama kali sehingga Yuri Gagarin, ingat nggak ya? Itu bisa sampai 6 bulan berada di ruang angkasa. Di negara lain tuh nggak ada. Pada waktu itu gimana ya, banyak analog. Nah, di sana mau menulis pakai apa? Pakai ballpoint atau pakai pensil? Kalau misalkan pakai ballpoint ini cara kerjanya cairan yang sangat kental, kemudian dia turun berdasarkan apa? Ada bola, ada bolnya ya di sana itu ujungnya itu ada bolnya dan cairan itu atau gel itu turun karena ada faktor gravitasi. Nah, kalau di ruang angkasa tidak ada gravitasi, bagaimana cara eh, kita melakukan pencatatan di sana? Para astronot bagaimana? Nah, filosofi antara Rusia dengan Amerika itu berbeda. Nah, Amerika karena merasa, wah, Rusia ini kuno, tertinggal, akhirnya menciptakan cairan-cairan yang bisa digunakan untuk ballpoint, kelihatan modern. Tapi kan sulit, biayanya mahal. Tapi Rusia sebelum itu orang bisa naik International Station itu mereka sudah ngirim orang dan terbukti bahwa space stationnya itu handal.
Sederhana. Jadi harus diawali dengan sederhana. Bukannya aku cenderung ke Rusia ya. Bukan aku pembela Putin ya. Saat ini aku gemes dengan Putin. Bunuhin orang gitu ya. Bunuhin Ukraina sehingga Indomie mahal. Apa hubungannya? Karena di Ukraina itu adalah ladang gandum. Nah, kalau perang kan berarti kan bisa negara-negara yang tergantung pada gandum ini bisa kelaparan. Indonesia sih enggak kelaparan karena kan hanya suplemen aja kan ini. Tapi Afrika kayak gitu ya, yang mengandalkan harga gandum murah, itu kan jadi bisa mendorong kelaparan, harga pangan dunia naik. Dan itu menjadi alasan pemerintah gitu dan menaikkan harga. Ekstrim Bu Erna nih. Enggak. Jadi Rusia tetap mengandalkan sebelum ruang angkasa ditemukan itu menggunakan apa di angkasa? Coba untuk menulis. Tahun 60-an. Dia sudah menciptakan space station. Apa ya? Menggunakan apa untuk menulis? Pen? Pensil, Bu. Ya, pensil. Kita gunakan pensil. Tetap aja gitu, function. Tidak perlu modern. Dia bisa melakukan eksperimen macam-macam, melakukan pencatatan di ruang angkasa menggunakan pensil yang tidak tergantung pada jelly jenisnya apa, warnanya apa, kekentalannya bagaimana, tahan terhadap gravitasi atau tidak. Nah, itulah. Jadi, terapkan sesuatu yang sederhana dulu, mulai yang dari sederhana. Jadi, jangan dibungkus supaya rumit, gitu ya. Supaya tampak modern, bisa solutif. Gitu. Harus yang sederhana. Besi yang bagus itu dari mana? Dari Rusia. Makanya AK-47, Kalashnikov itu kan sampai sekarang belum bisa tertandingi. Jadi M berapa itu yang dari Amerika masuk ke air kan nggak bisa. Jadi Kalashnikov itu AK-47 itu dimasukkan ke air pun bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau eh, senjata di Amerika itu harus diangkat itu, nggak boleh kena air. Itu. Terus Jerman Timur, mengapa Habibie dulu itu membeli rongsokan kapal perang dari Jerman Timur? Rongsokan. Itu kan sisa-sisa PD2 di, atau zaman dingin, perang dingin. Kenapa dia dia itu kan ya pasti pertimbangannya banyak ya. Karena body desain dari Blok Timur itu mementingkan kesederhanaan. Jadi seorang yang paling bodoh pun itu bisa mengoperasikan. Bukan bungkus kemodernan. Nah, ya sebenarnya yang diambil apa itu ya bodinya gitu ya mesti kuat, desainnya bagus. Memang desainnya tidak nyaman sih. Misalkan dari dek ke dek itu harus pakai tangga monyet. Tahu tangga monyet? Bukan tangga yang modelnya kayak monyet. Monyet kan naiknya gini ya, gitu. Nah, ini kan sangat tidak nyaman. Tapi kan kapal Amerika kan tidak. Dia sudah lebih modern, nyaman. Tapi dari segi kan kalau perang itu kalau jenderalnya mati duluan gimana anak buahnya? Apa ikut mati gitu ya? Nah, filosofi dari Blok Timur itu seorang yang paling bodoh pun bisa mengoperasikan. Itulah keunggulannya, kesederhanaannya. Jadi tidak perlu kalau misalkan
pesawatnya misalkan ada berbasarkan komputernya hang gitu gimana? Nggak jadi perang. Kemudian di jam. Kan sekarang ini meluncurkan drone. Meluncurkan drone seperti dari Iran ke Israel itu kan jauh. Berapa ratus kilometer. Nah itu guidance-nya menggunakan apa? Satelit. Satelit GPS. Udah satelitnya di jam. Nggak jadi perang. Tapi nyatanya kan perang. Dan bisa sampai tepat sasaran pula. Jadi apa ya? Dia tidak mau tergantung pada buatan negara lain, kan kenyataannya kan dia di nggak boleh di ini dia itu di apa namanya, negara lain tidak boleh ngirim ke dia, itu namanya apa, di embargo puluhan tahun, tapi ternyata persenjataannya modern, kuat, drone-nya buatan sendiri. Dan salah satunya yang ditakuti buatan Iran itu adalah torpedonya. Torpedonya itu suaranya tidak terdeteksi oleh hidrofon. Dia eh, tidak mementingkan smartnya, tapi speed. Mementingkan speed, kecepatan tinggi dan halus. Mana bisa kapal itu bermanuver. Makanya ketika perang Teluk eh, itu Irannya marah itu, kapal-kapal minyak itu takut nih. Kalau di ini kan manuvernya susah ya. Terus kemudian Houthi gitu. Houthi-nya dari mana? Ya, Houthi itu dapat suplai dari Iran. Houthi pendidikannya rendah, jadi suplai dari Iran, kemudian dari kan jadi semacam Houthi itu kan semacam ini proksinya ya. Ngomong perang ini kan inovasi ini dari orang yang negara yang diembargo tuh bisa seperti itu kan luar biasa. Terus dia mengembangkan nuklir. Belajarnya dari mana itu? Nuklir itu diembargo. Ketika Soviet jatuh, perestroika gagal. Hulu ledaknya kemana itu? Kan yang tinggal selongsongannya. Hulu ledaknya kemana? Ya dibawa mafia dong. Kemana larinya? Yang sekarang mengembangkan nuklir itu toh. Gitu teman-teman. Jadi ya kita jadi apa ya, nggak apa ya, nggak polos-polos amat gitu loh melihat dunia gitu ya. Jadi oh ini kita di mana, bagaimana kita mempertahankan negara ini, bagaimana melindungi data kita, bagaimana melindungi negeri ini. Kalau kita mengembangkan tidak mengembangkan sistem kita sendiri, kita beli gitu misalkan sistem pertahanan, kan gampang sekali di jam. Nah, itulah kita itu. Jadi penting ya pemerintah, industri, dan akademik itu dilibatkan untuk melindungi ini. Tapi eh, dan itu sudah dibuktikan kok ketika ada penyusup gitu ya. Ada penyusup masuk dan mereka berusaha mengejam, kita nggak bisa dijam karena ya kita menggunakan sistem kita yang kita bangun sendiri. Gitu. Industri pertahanan itu penting. Inovasi kan, industri pertahanan itu inovasi, dan ya, sekarang ini perangnya perang elektronik sudah terbukti, saling apa nih, saling mencuri mencuri data. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini sudah 46 deh. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu lagi siapa ya? Siapa yang nggak masuk? Tadi itu. Siapa yang tidak masuk ngacung? Mas Alfa ya? Tuh kan, namanya diganti aja. Alfa, Alfa kalau tidak masuk. Alfa Rufi. Ini guyonan aja.
Ada pertanyaan nih. Nah, ini dampak inovasi ekonomi sosial teknologi apa nih. Nah, ini apa ini? Dari Spektrum, dari majalah Spektrum nih. Ah, ini Spektrum IEEE European Innovation Prize by country. Yang mana ini? Yang ada warna biru muda, biru sangat muda, biru sedang, dan biru tua. Nah, biru muda itu enterprises with innovation activity. Biru sedang, biru laut, enterprises innovating with a partner India or China. Nah, ini yang partner. Yang biru tua, enterprise innovating with partner in the United States. Mana yang biru tua? Nah, ternyata sedikit ya yang berpartner dengan Amerika, yang partner dengan India or China. Nah, mereka ini diperhitungkan ya. Yang putih ini berarti kan tidak ada Indo ini mah. Siapa yang paling ini? Germany. Germany mana Germany? Germany, Iceland, Finland, Eastern Europe. Bulgaria, Eastern Europe. Jadi Eropa Timur nomor satu ini full nih. Ini Germany nomor satu ini paling inovatifnya. Tapi dia kerjasama dengan US dan ini sedikit. Dan kelompoknya Iceland, Ireland. Nomor satu, nomor dua mana nih? Temukan. Nomor dua ini Iceland. Ini Iceland, Ireland. Nomor dua mana nih? Nah, itulah jadi negara-negara dengan inovasi yang tinggi ya. Itu menjadikan negaranya negara yang maju nih. Ini misalkan Rumania. Sedikit nih Rumania, Eropa Timur. Nih Latvia. Estonia ini termasuk lumayan ya, Estonia. Poland ini termasuk sedikit, Mbak. Wah, nanti kita datang ke Poland nih sedikit nih. Hmm, Nomor 5 nih Portugal. Portugal nih ya lumayan ya ternyata inovasinya. Ini mana nih? Belgium. Oh, ini Belgia. Belgia. Mana nih? Luxembourg. Hah, Luxembourg negara kecil itu. Ternyata inovasinya banyak ya. Insya Allah. Nah, kita di mana? Oke deh, ini nih kalau mau belajar lagi lebih banyak. Dadah, udah mau jam tuh. Suara udah habis. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, terima kasih. Suara sudah lagi. Habis suara aku. Nah, kayak gini nih efek kalau kalau makan di luar spek ini. Ini. Eh, nanti ada tugas yang kemarin belum sempat saya berikan tugas itu sebenarnya tugas yang saya berikan terkait dengan materi yang kemarin itu adalah publikasi, masalah publikasi itu harus direncanakan. Nanti itu ada di level mana gitu ya. Misalkan puncaknya nanti itu di SJR berapa, nanti di semester berapa, mau masuk kemana, levelnya apa. Nah itu jadi sudah mulai dirancang. Jangan sampai di luar itu gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke predatori. Ternyata ada yang mengajukan profesor memasukkan ke Hindawi, ternyata eh, oleh pihak LLDT Hindawi itu tidak termasuk yang terbaik. Padahal itu dua kali ini ya, dua kali review gitu.
padahal mahal. Ya, kita cari nanti di yang bagus lah, nanti hati-hati. Terus yang ini nanti juga cari ya, inovasi yang sudah berhenti, ternyata nggak ketemu. Never ending innovation kita ini. Kursi aja, kursi zaman batu sampai kursi zaman sekarang yang modern. Itu adalah kursi, tetap aja kursi gitu ya. Whatever the design. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu. Terima Kasih, kasih Bu. ya. Ibu. The end of my voice. Kasih Bu. Ya. Bu, izin live, Bu. Yes, Waalaikumsalam.